Rong. Heboh kecurigaan bahwa Eki tidak tewas dalam kasus Vina Cirebon. Praktisi hukum bahkan sampai menyarankan untuk membongkar makam Eki demi mengungkap kebenaran dalam kasus Vina. Herwanto Nurmansyah mengatakan kecurigaan bahwa Eki sebenarnya tidak tewas sudah beredar di media sosial. Bermunculan lagi, apakah benar Eki anak Pak Rudiana menjadi korban 2016 lalu, kata Herwanto Nurmansyah. Kecurigaan tersebut bukan tanpa dasar. Menurutnya ada foto seseorang yang diklaim merupakan Eki. Foto tersebut kemudian dibandingkan dengan kondisi jenazah Eki pada tahun 2016 saat kasus Vina Cirebon. Dia menyoroti ciri fisik yakni kumis Eki. Perhatikan jenazah 2016 lalu Eki berkumis. Saya juga dikirimin gambar setelah saya lihat, oh iya kok ini berkumis ya. Sedangkan Eki anaknya Pak Rudiana itu tidak berkumis, kata Herwanto Nurmansyah. Dia mengatakan agar penyidik kasus Vina untuk membongkar makam Eki. Buktikan bahwa benar gak jenazah yang di dalam itu benar Eki anaknya Pak Rudiana, kalau perlu bongkar. Ini demi terbongkarnya kebenaran, katanya. Kecurigaan Eki selamat juga diperkuat dengan tingkah Ibtu Rudiana. Betapa tidak, di tengah kisruh kasus Vina Ibtu Rudiana justru santai bermain badminton saat HUT Bayangkar di Polresta Cirebon. Apalagi beredar Rudiana main badminton. Alasannya butuh ketenangan tapi lucu sekarang dia bisa main badminton. Menambah keyakinan masyarakat apakah benar sebagai orang tua bisa setenang itu dan diam 1000 bahasa, kata Herwanto Nurmansyah. Kecurigaan Eki masih hidup juga diperkuat dengan kesaksian Linda. Linda selama ini mengaku sering kesurupan arwah Vina. Meski akrab dengan arwah Vina, namun Linda justru bingung karena tak pernah melihat Eki di alam gaib. Tim Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar meminta penyidik di Treskrimum Polda Jabar melengkapi berkas perkara tersangka kasus Vina Cirebon Pegi Setiawan. Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya mengatakan, berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas perkara tersangka Pegi, ditemukan beberapa alat bukti yang belum lengkap. Menurutnya, tim jaksa akan membuat petunjuk kepada penyidik Polda Jabar agar berkas tersangka Pegi dilengkapi. Nur Sri Cahyawijaya tidak merinci, apa saja poin-poin kekurangan dalam berkas perkara Pegi Setiawan yang diserahkan Polda Jabar. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2G mengatakan, Polri tak mungkin mengulur waktu agar sidang pra-peradilan Pegi Setiawan gugur. Sebab menurut Susno, seluruh rakyat Indonesia, seluruh pengamat, seluruh stasiun TV, dan seluruh medsos menunjukkan perhatiannya ke Pegi Setiawan. Mana mungkin mau main kejar-kejar waktu, tidak mungkin, tidak akan berani dan tidak akan sempat, tegasnya. Susno 2G menyebut picik jika ada polisi yang berniat untuk mengulur-ulur waktu. Kalau ada di level penyidik yang berpikir seperti itu, berarti dia picik, tidak membaca situasi, jelas Susno lagi. Menurut Susno 2G, Polda Jabar harus legowo jika nanti terbukti kalah di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menjadi sorotan setelah keberadaannya yang sempat misterius akhirnya diketahui publik. Kuasa hukum terpidana Vina dan Eki, Roeli Pangabean sempat mengungkapkan perlakuan khusus yang diterima Sudirman yang divonis hukuman seumur hidup. Kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Kedua orang tua Sudirman, Suratno dan Sairah yang didampingi kuasa hukum akhirnya bisa menemui Sudirman di Polda Jawa Barat pada Jumat, 28 Juni 2024. Suratno dan Sairah bertemu Sudirman di ruangan Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Terlihat, Sudirman mengenakan hoodie hitam tersenyum saat bertemu ibunda, Sairah. Sementara, Sairah tampak menangis dan memeluk sang anak. Kemudian, Sudirman pun memberikan minum kepada ibunda. Ia juga tampak menyuapi ibunya. Sedangkan ayahnya Suratno hanya tersenyum melihat putranya menyuapi ibunya. Kuasa hukum Sudirman, Sarjono mengaku pihaknya sempat mencari kliennya ke Lapas Bancai Bandung. Namun, informasi yang didapat Sudirman dibon oleh Polda Jabar.
Ayah Sudirman, Suratno mengaku lega setelah bisa menemui anaknya. Ia mengatakan kondisi putranya sehat dan tidak ada keluhan. Kedua orang tuanya mengaku terakhir kali bertemu Sudirman saat berada di Lapas Kesambi Cirebon pada Lebaran lalu. Kini Sudirman berstatus tahanan Polda Jawa Barat usai penangkapan Peggy Setiawan. Sedangkan 4 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto dan Rivaldi ditahan di Lapas Kebonwaru, Bandung. Sementara Jaya dan Eko ditahan di Lapas Jelengkong, Bandung. Koordinator kuasa hukum para terpidana, Roeli Pangabean juga sempat menuturkan adanya perlakuan khusus yang diterima Sudirman. Padahal, Roeli bersama pengacara dari Peradi ingin menemui Sudirman untuk mendapatkan tanda tangan kuasa dari Sudirman. Selain itu, Roeli mengaku ibunda Sudirman meminta tolong untuk bertemu putranya. Roeli pun mengaku ingin sekali bertemu dengan Sudirman sebagai wujud kewajiban advokat memberikan bantuan hukum. Ternyata anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki, sudah pernah mengecek CCTV kasus Vina Cirebon. Pengacara Peggy Setiawan curiga isi CCTV kasus Vina Cirebon tak sesuai dengan skenario. CCTV kasus Vina selama ini menjadi pertanyaan publik. Konon di lokasi tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon terpasang sejumlah CCTV. Bukan hanya di Jembatan Talun, CCTV juga terpasang di sejumlah tempat kawasan Jalan Perjuangan dekat SMP 11. Rupanya CCTV kasus Vina bukan hanya tuduhan belakang. Dalam isi putusan sidang kasus Vina Cirebon, saksi Gugum Gumilar mengaku sudah pernah mengecek CCTV di lokasi kejadian tewasnya Eki. Gugum Gumilar merupakan anak buah atau anggota Ibtu Rudian di Subdit Narkoba Polresta Cirebon. Dalam kesaksiannya Gugum Gumilar mengaku mendapat informasi Eki dan Vina tewas dari Ibtu Rudiana pada Sabtu 27 Agustus 2016. Tim ini mulai melakukan penyelidikan di sekitar lokasi Eki dan Vina tewas dengan bertemu Dede dan Aep. Pukul 16.30 WIB, Ibtu Rudiana mendapat telepon dari Aep dan Dede yang mengabarkan tentang keberadaan pelaku. Tim tersebut kemudian menangkap Eko, Sudirman, Supriyanto, Hadi, Jaya, Ek, Saka Tatal. Mereka juga melakukan interogasi terhadap pelaku. Gugum Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV di lokasi tewasnya Eki dan Vina. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM mempertanyakan mengapa CCTV tersebut tidak dibuka. Tony curiga, dari rentang waktu pukul 10 WIB Ibtu Rudiana menghubungi Aep sampai dihubungi tentang keberadaan pelaku pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai kemudian membuat laporan berita acara perkara, BAP, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ia curiga Ibtu Rudiana sudah menginterogasi para pelaku sebelum membuat laporan BAP. Tony RM juga curiga, setelah interogasi dan terlanjur membuat BAP, Ibtu Rudiana melihat CCTV yang dicek Gugum Gumilar ternyata isinya tak sesuai dengan yang sudah dituangkan dalam BAP. Dia pun mendesak Polri untuk bisa membuka CCTV kasus Vina demi mengembalikan kepercayaan masyarakat. Kalaupun ternyata CCTV itu hilang atau dihapus, karena sudah terlampir dalam putusan sidang kasus Vina, maka pelakunya bisa dikenakan pidana obstruction of justice. Peggy Setiawan Cianjur kembali menjadi topik pembicaraan publik. Banyak pihak menduga jika Peggy Cianjur terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bukan tanpa alasan, sebab Peggy Cianjur termasuk bagian dari geng motor Moon Raker. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM menaruh curiga terhadap sosok Peggy Cianjur lantaran berkesinambungan dengan dakwaan pengadilan. Melihat hal itu, Tony RM meminta Kompolnas dan Polda Jawa Barat untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Seiring berjalannya waktu, publik masih menduga Peggy Cianjur terlibat dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Belum sempat buka suara, Peggy Cianjur justru kembali dibela. Kali ini Peggy Cianjur dapatkan pembelaan dari orang nomor 1 tingkat desa. Ia dibela Kepala Desa Gadok, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Miftah Fauzi. Adapun alasannya karena mengenal keluarga Cecep, ayah Peggy. Miftah menyebut kesalahan pada nik Peggy Cianjur yang belum diperbaiki karena dirinya baru tahu adanya kesalahan.
Pernyataan pengacara Tony RM bisa membuat Peggy